Ka'bah, bangunan pertama diciptakan di bumi. Sejarah pertama kali dibangunnya Ka'bah. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dalam ayat tersebut dikatakan dibangunkan untuk manusia, bukan dibangun oleh manusia. Sumber lain mengatakan bahwa 2000 tahun berdasarkan hitungan hari di bumi atau sekitar 2 hari dalam hitungan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Malaikat sudah membangun Ka'bah di bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan yang didirikan untuk pertama kali menurut sebuah riwayat baru berupa tancapan penanda lokasi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian pada titik yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam membangun Ka'bah. Hanya saja di zaman Nabi Nuh alaihi salam, 5 generasi setelah Nabi Adam alaihi salam, terjadi banjir besar sehingga tersisa pondasinya. Pada titik inilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memperbaiki sekaligus meninggikan Ka'bah. Renovasi Ka'bah. Seiring dengan berjalannya waktu, Ka'bah beberapa kali ditimpa bencana seperti banjir dan kebakaran, hingga menyebabkan bangunan dan dindingnya rusak dan bahkan hancur. Setelah itu juga Ka'bah dibangun kembali. Merujuk buku The Great Episodes of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dr. Said Ramadan Al-Buti 2017. Para ulama sepakat bahwa Ka'bah telah mengalami pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 4 kali. Yang pertama, pembangunan Ka'bah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah di atas, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Ketika itu, Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah hingga 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Sementara pendapat lain menyebutkan kalau tinggi Ka'bah adalah 9 hasta. Saat itu Ka'bah belum dilengkapi dengan atap. Yang kedua, pembangunan Ka'bah dikerjakan kaum Quraisy. Beberapa tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi, banjir bandang menerjang Mekah hingga menyebabkan sebagian dinding Ka'bah roboh. Kaum Quraisy kemudian membangun kembali Ka'bah yang rusak itu. Nabi Muhammad yang saat itu diperkirakan berusia 35 tahun juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Beliau mengangkut batu di atas pundaknya dengan beralaskan selembar kain. Ia bahkan sempat tersungkur ketika membawa batu-batu itu. Ketika pembangunan selesai, suku-suku berselisih untuk menentukan suku mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Nabi Muhammad mengusulkan agar Hajar Aswad ditaruh di atas lembar kain. Sementara perwakilan dari suku-suku yang berselisih itu masing-masing memegang ujung kain untuk kemudian mengarahkan batu hitam itu ke tempatnya semula. Semua sepakat dengan usul Nabi Muhammad itu. Pada pembangunan kedua ini, Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta. Namun, panjangnya dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya 30 hasta. Mereka biarkan dalam area Hijr Ismail. Sebetulnya, Nabi Muhammad tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy tersebut. Karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun Nabi Ibrahim. Namun, Nabi Muhammad memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas.
Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah. Kubuatkan baginya satu pintu di timur dan satu pintu di barat. Dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Yang ketiga, pembangunan Ka'bah pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada akhir tahun ke-36 Hijriyah, pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Husain bin Numair As-Sakuni menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Makkah. Peperangan itu menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah roboh dan terbakar. Abdullah bin Zubair meminta saran kepada yang lainnya terkait dengan pembangunan Ka'bah. Apakah dibangun bagian-bagian yang rusak saja atau diratakan semuanya baru kemudian dibangun kembali? Setelah menerima beberapa usulan, Abdullah bin Zubair akhirnya meratakan Ka'bah dengan tanah. Ia kemudian membangun tiang-tiang di sekelilingnya dan menutupinya dengan tirai. Abdullah bin Zubair menambah bangunan Ka'bah 6 hasta, dari yang dulu dikurangi kaum Quraisy. Ia juga menambah tingginya 10 hasta dan membuat 2 pintu. Satu pintu untuk masuk dan satunya lagi untuk keluar. Dia berani melakukan ini merombak bentuk dan posisi Ka'bah karena mengikuti hadis Nabi Muhammad yang di atas. Keempat, pembangunan Ka'bah dilakukan setelah Abdullah bin Zubair wafat. Setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, Al-Hajjaj melaporkan kepada Khalifah dinasti Umayyah saat itu, Malik bin Marwan, bahwa Ibnu Zubair telah mendirikan pondasi Ka'bah yang diperselisihkan oleh para pemuka Mekah. Kalau tinggi bangunan yang dia, Abdullah bin Zubair, biarkan saja. Namun, panjang bangunan itu yang meliputi Hijr Ismail, kembalikanlah seperti semula. Dan tutuplah pintu yang dia buka. Perintah Malik bin Marwan kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj kemudian meratakan dan membangun kembali Ka'bah seperti sebelum Abdullah bin Zubair mengubahnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan Ka'bah dilakukan sebanyak 5 kali. Pembangunan pertama dikerjakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Di situ disebutkan bahwa Nabi Adam diperintahkan Allah untuk membangun rumah baginya. Akan tetapi, riwayat ini dhaif karena salah satu rawinya, Ibnu Luhai'ah, adalah perawi yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujah. Pendapat lain menyebut kalau orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Syed alaihi salam. Namun, lagi-lagi riwayat ini dhaif. Kemudian, pemegang kunci Ka'bah. Bani Syaibah atau anak turunan Syaibah adalah segolongan suku Arab yang memegang kunci Ka'bah. Anggota suku ini menemui para peziarah Ka'bah saat acara pembersihan bersama-sama dengan jamaah. Syekh Abdul Aziz Asy-Syaibi yang meninggal pada November 2010 menjaga kunci Ka'bah selama 18 tahun adalah saudaranya Abdul Qadir Asy-Syaibi menjadi pemegang kunci selanjutnya. Dia meninggal pada 23 Oktober 2014. Lalu, sejarah Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Kiblat merupakan arah yang dituju bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah sholat maupun ketika tawaf di Baitullah. Kiblat mengarah ke Ka'bah, Mekah, dan memiliki nilai historis. Masalah penentuan kiblat ini sempat menjadi persoalan di awal adanya Islam. Kiblat memiliki arti arah pertemuan. Pada awal kemunculan Islam, umat muslim bebas menghadap kiblat kemana saja untuk melaksanakan sholat. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 115.
dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, posisi kiblat berubah ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam buku Di Tengah Pusaran Ka'bah yang ditulis Ahmad Siddiq Tabrani dijelaskan umat muslim menghadapi tantangan soal kiblat saat berada di Madinah. Di wilayah itu, kaum muslim hidup berdampingan dengan pemeluk agama Yahudi dan Kristiani. Saat itu, kaum Yahudi juga menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat mereka. Pada satu sisi, kaum Yahudi merasa senang karena mereka mendapat dukungan dan pembenaran dari Muslim. Namun, di sisi lain, perubahan arah kiblat banyak tidak disukai orang Muslim meskipun pada akhirnya mereka tetap melakukan karena hal itu adalah perintah Allah. Kondisi tersebut terjadi selama 16 hingga 17 bulan. Kaum Muslim yang berada di Madinah rindu akan tanah kelahiran mereka di Mekah. Begitupun kerinduan terhadap Ka'bah. Di tengah kerinduan dan kegalauan kaumnya akan arah kiblat, Rasulullah berdoa kepada Allah kiblat dapat berubah ke Ka'bah yang menjadi kiblat Nabi Ibrahim. Allah mengkabulkan doa Rasulullah SAW melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Saat menerima perintah itu, Rasulullah tengah mengerjakan sholat zuhur pada 2 rakaat di Masjid Bani Salamah. Begitu masuk rakaat ketiga dan keempat, arah kiblat berubah dengan menghadap ke Ka'bah. Dari peristiwa itulah, kini masjid tempat Rasulullah sholat tersebut dikenal dengan Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Wallahu a'lam bishawab.